Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Ana di mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Nah, minggu ini temanya adalah manusia, sains, teknologi, dan seni. Nah, yang pertama, Bu Ana akan bahas dulu tentang hakikat manusia, sains, teknologi, dan seni. Kita mengambil dari pengertian manusia dulu ya. Manusia adalah individu makhluk hidup yang memiliki akal dan nafsu. Nah, kelompok manusia yang berkumpul secara sosial itu adalah prinsip manusia sebagai makhluk sosial. Nah, kemudian yang kedua pengertian sains. Sains berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam semesta secara sistematis dan bukan hanya kumpulan berupa fakta-fakta, konsep, prinsip, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Ya. Terus yang kemudian pengertian teknologi. Teknologi merupakan bagian dari himpunan informasi yang termasuk dalam pengetahuan ilmiah yang berisikan informasi preskriptif mengenai penciptaan sistem-sistem ciptaan tersebut. Ya, misalnya ada teknologi informasi, komunikasi, dan juga bioteknologi. Nah, kemudian pengertian seni. Menurut Janet Wall mengatakan bahwa seni adalah sebuah produk sosial, jadi produk manusia. Nah, sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, seni adalah keahlian yang membuat karya itu menjadi sebuah karya yang bermutu. Ini dilihat dari kehalusannya, keindahannya seperti tari, lukis, dan juga ukir. Nah, kemudian manfaat sains dan teknologi bagi manusia. Sains mempunyai kaitan yang erat dengan teknologi. Jadi secara simpel dapat dijelaskan bahwa kemunculan sains adalah awal kemunculan teknologi. Karena sains itu merupakan penelitian untuk menemukan teknologi terbarukan. Apa sih fungsinya? Ya, fungsinya tentunya memudahkan pekerjaan manusia, kemudian menunjang kesehatan manusia, batasan informasi di dunia menjadi tidak ada, perkembangan di bidang pertanian, dikembangkan teknologi bisa menjadi sumber pencaharian masyarakat, kemudian menemukan energi alternatif. Nah, kemudian manfaat seni bagi manusia, ya antara lain sebagai ajang ekspresi diri, kemudian pelengkap kebutuhan manusia di bidang sandang dan papan, kemudian ada media pembelajaran, kemudian juga sebagai media perkenalan suatu daerah. Nah, apa sih makna sains, teknologi, dan seni? Jadi melalui kebudayaan manusia, ya manusia itu sendiri berusaha untuk membebaskan diri dari beban penderitaan dan kesulitan hidup. Maka berusaha nih dengan akal dan budinya. Nah, hasil karya manusia yang berupa sains, teknologi, dan seni itu merupakan bentuk produk kebudayaan yang diupayakan untuk meringankan kesulitan manusia dalam menghadapi tuntutan zaman. Nah, contohnya dalam melihat fenomena alam gerhana matahari atau bulan. Pada zaman dulu sering dihubungkan dengan hal-hal mistis. Tapi sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan astronomi, maka manusia menjadi berpikiran logis dan positif atas semua yang terjadi di planet bumi. Nah, kemudian ketika ada sains teknologi pasti ada dampak atau penyalahgunaan dari ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan. Nah, antara lain ada maraknya penipuan, perkembangan industri merusak lingkungan, ya, rusaknya moral, kemudian meningkatnya kenakalan remaja, pola interaksi sosial berkurang, kemudian menimbulkan kelalaian. Nah, problematika pemanfaatkan ilmu pengetahuan di Indonesia. Jadi ada beberapa problematika ya dengan adanya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, itu rendahnya kemampuan iptek nasional dalam menghadapi perkembangan global. Ya, kemudian yang kedua, rendahnya kontribusi iptek nasional di sektor produksi. Kemudian belum optimalnya mekanisme intermediasi iptek dengan kebutuhan pengguna. Jadi masih ada gap ya. Kemudian lemahnya sinergi kebijakan iptek. Kemudian masih terbatasnya sumber daya iptek. Kemudian belum berkembangnya budaya iptek. Kemudian belum optimalnya peran iptek dalam mengatasi degradasi fungsi lingkungan hidup. Kemudian ada masih lemahnya peran iptek dalam mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri ya. Apalagi Anda sebagai seorang mahasiswa yang bergerak di bidang teknologi, saya rasa ini menjadi peluang juga dan juga tantangan.
ya, bagaimana problematika-problematika ini bisa diselesaikan. Nah, segala bentuk aktivitas manusia sehari-hari sebenarnya sudah tidak asing lagi dengan yang namanya masalah sains, teknologi, dan seni. Tetapi tidak semua teknologi modern ini bisa diterima oleh alam dan manusia. Misalnya kasus lapindo dan nuklir. Nah, dengan demikian, maka keberadaan teknologi modern tidak sekedar untuk diciptakan, tetapi perlu dikendalikan dengan sains, akal pikir, rasa, dan karsa manusia. Nah, kemudian mulai abad pertengahan, manusia mulai banyak menemukan teknologi modern secara linear. Jadi aneka teknologi manusia bahkan mampu menghancurkan planet bumi beserta isinya. Ya, contohnya ya ketika bom atom ini dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. Nah, pada saat itu manusia mulai sadar nih bahwa teknologi di samping bermanfaat untuk mempermudah aktivitas manusia, namun jika tidak terkendali dapat berdampak buruk bagi keselamatan dunia. Nah, itu yang bisa Bu Ana sampaikan terkait manusia, sains, teknologi, dan seni. Mudah-mudahan bermanfaat. Bu Ana akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.